Kali ini kita akan berbicara tentang masa depan, tapi bukan sekedar tentang apa yang akan terjadi tahun depan atau 10 tahun lagi. Kita akan berbicara tentang bagaimana kita belajar dan berpikir agar bisa bertahan di masa depan yang penuh ketidakpastian. Pemikiran ini berasal dari seorang intelektual Muslim, Ziauddin Sardar, yang merumuskan teori post-normal times. Menurut Sardar, kita hidup di era di mana ketidakpastian, kompleksitas, dan paradoks menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jika dulu kita bisa merancang masa depan dengan cukup jelas, hari ini kita justru harus siap menghadapi hal-hal yang bahkan belum terpikirkan. Untuk memahami bagaimana kita menghadapi masa depan, Sardar membagi konsep waktu dalam 3 kategori. Pertama, masa kini yang diperpanjang. Kedua, masa depan yang dikenal. Ketiga, masa depan yang tidak terpikirkan. Dari 3 kategori ini, kita akan mencari tahu seperti apa model pendidikan yang dibutuhkan agar anak-anak kita siap menghadapi masa depan. Masa kini yang diperpanjang. Masa kini yang diperpanjang adalah situasi di mana kita merasa seperti terjebak dalam masa kini yang tidak kunjung berubah. Apa maksudnya? Mari kita lihat dunia kita hari ini. Kita tahu bahwa krisis ekonomi akan datang setiap beberapa tahun, tetapi kita tetap saja terkejut ketika resesi terjadi. Kita tahu bahwa polusi udara dan perubahan iklim akan berdampak buruk, tetapi kita tidak cukup cepat mengubah gaya hidup kita. Kita tahu bahwa pendidikan perlu berubah, tetapi sistem sekolah kita masih menggunakan model abad ke-19 untuk menyiapkan anak-anak menghadapi abad ke-21. Inilah extended present, masa kini yang terus diperpanjang, seolah-olah kita tidak bisa keluar darinya. Bagaimana pendidikan harus merespon ini? Kita perlu mengajarkan kesadaran kritis agar siswa tidak hanya menerima dunia apa adanya, tetapi justru berani mempertanyakan dan mengubah. Pendidikan harus melatih kemampuan berpikir reflektif agar generasi muda bisa memahami pola-pola yang menghambat perubahan dan mencari cara untuk keluar dari lingkaran stagnasi ini. Sekolah harus mengajarkan kewarganegaraan aktif, di mana siswa tidak hanya menjadi pekerja di masa depan, tetapi juga agen perubahan yang mampu memperbaiki sistem sosial, ekonomi, dan lingkungan mereka. Tanpa ini, kita akan terus terjebak di extended present, tanpa kemajuan yang berarti. Masa depan yang dikenal. Mari kita maju sedikit ke depan. Masa depan yang dikenal adalah masa depan yang sudah bisa kita prediksi. Kita belum sampai ke sana, tetapi kita sudah melihat tanda-tandanya. Misalnya, kita tahu bahwa artificial intelligence dan otomatisasi akan mengubah dunia kerja. Kita tahu bahwa ekonomi hijau akan menggantikan ekonomi berbasis bahan bakar fosil. Kita juga tahu bahwa kebijakan global akan semakin menentukan arah perkembangan suatu negara. Meskipun kita tidak tahu detailnya, kita bisa mempersiapkan diri untuk perubahan ini. Bagaimana pendidikan harus merespon ini? Pendidikan harus menanamkan kemampuan adaptasi, agar siswa tidak hanya belajar satu keterampilan, tetapi bisa belajar berpindah keterampilan sesuai dengan perubahan zaman. Sekolah harus mengajarkan berpikir kritis
dan pemecahan masalah. Karena di masa depan yang dikenal, orang yang bisa menyesuaikan diri dan berpikir fleksibel akan lebih unggul dibandingkan mereka yang hanya mengandalkan satu keahlian teknis. Kurikulum harus berbasis interdisipliner, karena di dunia nyata tidak ada masalah yang bisa diselesaikan dengan satu bidang ilmu saja. Di Familiar Future, pendidikan tidak bisa hanya berisi hafalan. Siswa harus dilatih untuk berpikir, beradaptasi, dan menyelesaikan masalah. Masa depan yang tidak terpikirkan. Nah, ini yang bagian yang paling menantang, sekaligus juga berbahaya. Masa depan yang tidak terpikirkan adalah masa depan yang bahkan tidak bisa kita bayangkan. Siapa yang bisa memprediksi internet akan mengubah hidup kita 50 tahun yang lalu? Siapa yang bisa menyangka bahwa kecerdasan buatan bisa menulis, menggambar, bahkan menggantikan pekerjaan manusia? Siapa yang bisa membayangkan bahwa suatu hari kita mungkin bisa mengunggah kesadaran kita ke dalam komputer dan hidup secara digital? Masa depan yang tidak terpikirkan ini adalah tantangan terbesar kita. Disinilah pendidikan benar-benar harus berubah secara radikal. Bagaimana pendidikan harus merespon ini? Melatih ketahanan mental. Karena di dunia yang tidak bisa diprediksi, hanya mereka yang bisa bangkit dari kegagalan yang akan bertahan. Mendorong rasa ingin tahu, karena hanya mereka yang selalu ingin belajar yang akan mampu menghadapi hal-hal baru. Mengajarkan epistemic humility, kesadaran bahwa kita tidak tahu segalanya, sehingga kita selalu terbuka untuk ide dan perubahan baru. Mengembangkan cara berpikir lintas bidang, karena di masa depan, permasalahan tidak bisa diselesaikan dengan satu perspektif saja. Di era untouched future, yang paling penting bukanlah apa yang kita ketahui, tetapi bagaimana kita belajar, berpikir, dan beradaptasi. Pemikiran Ziauddin Sardar tentang post-normal times mengajarkan bahwa dunia berubah lebih cepat dari yang kita bayangkan. Oleh karena itu, kita tidak bisa mendidik anak-anak dengan cara lama. Jika kita hanya mengajarkan mereka tentang dunia yang ada sekarang, mereka akan terjebak di extended present. Jika kita hanya menyiapkan mereka untuk masa depan yang kita pikirkan akan datang, mereka mungkin hanya siap untuk familiar future. Tetapi jika kita ingin mereka benar-benar bertahan dan berkembang, kita harus menyiapkan mereka untuk menghadapi untouched future, masa depan yang belum bisa kita bayangkan hari ini. Pendidikan bukan sekedar soal mengajarkan ilmu. Pendidikan adalah tentang membentuk manusia yang siap menghadapi dunia yang selalu berubah.